Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islam Itu Indah, masih di tema spesial hari ini atau Islam Itu Indah spesial banget ya. Karena hari ini kita memang spesial menjawab pertanyaan-pertanyaan atau curhatan masyarakat yang masuk ke media sosial Islam Itu Indah ataupun masuk juga ke emailnya Islam Itu Indah. Jadi buat yang sudah mengirimkan pertanyaan ya, tonton sampai habis ya, mudah-mudahan pertanyaan Anda bisa dijawab oleh para guru-guru kita. Nah sekarang saya lanjutkan lagi nih, kita masuk lagi nih ya. Saya masih punya pertanyaan video lagi nih yang sudah mengirimkan ke Islam Itu Indah. Pertanyaan video dari jamaah yang ada di rumah. Pertanyaan siapa ya sekarang ya? Yuk langsung aja kita lihat, saksikan pertanyaannya yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariana Rahayu Sapitri. Saya berasal dari Lombok. Saya ingin bertanya Ustadz atau Ustazah. Sebelumnya saya mempunyai keluarga yang berpoligami. Si suaminya ini belum menceraikan istrinya. Sebelum menikah, si suaminya belum meminta izin kepada istrinya yang pertama untuk menikah lagi dengan istrinya yang kedua. Jadi bagaimana hukumnya jika seorang suami menikah lagi tetapi belum meminta izin kepada istrinya yang pertama? Mohon penjelasannya Ustadz atau Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mbak Mariana Rahayu Safitri yang menanyakan bahwa ada keluarga ya, mudah-mudahan Mbak enggak ya Mbak ya Allah amin gitu ya. Ada keluarga yang berpoligami ya, bicara masalah tentang suaminya ini telah menikah sebelumnya tapi menikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya. Apakah sah pernikahannya tanpa izin dari istri pertama? Mohon izin penjelasannya dari guru kita Ustadz Syam nih ya. Secara agama dulu nih kita bahas ya. Nikah dalam Islam itu hanya butuh wali, 2 saksi, kemudian ada maharnya, itu aja sebenarnya. Selesai akad nikah, ijab kabul ya, selesai, sah. Apakah dalam situ tertulis harus ada izin pertama, izin istri pertama, izin yang ini, enggak ada. Jadi ternyata apa kalau ditanya sahkah pernikahan kedua tanpa izin istri pertama, maka kami jawab sah. Karena kita tidak boleh tidak sahkan yang memang disahkan dalam agama kita. Jadi kalau ditanya sah atau tidak, tetap sah. Cuma gini nih. Nikah tanpa izin istri pertama adalah sah. Tapi membohongi istri pertama adalah haram. Jadi bohong itu adalah haram, nikah lagi adalah halal. Nikah lagi tanpa izin halal, tapi bohong itu adalah pasti haram. Boleh nggak kita menjamin diri kita? Ataukah mampukah kita menjamin diri kita tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari? Karena kami hanya menyampaikan apa yang telah kami pelajari. Bisa nggak kira-kira seseorang itu nikah lagi kemudian tanpa ada bohong di dalamnya? Pasti ada kebohongan-kebohongan. Dan satu kebohongan pasti akan ditutupi dengan kebohongan yang lainnya. Jadi tidak menjadi syarat izin istri pertama untuk poligami. Tapi menjadi sesuatu mudarat yang sangat besar bagi si suami jikalau tidak berterus terang. Kenapa? Karena pasti akan menimbulkan banyak kebohongan. Tidak mungkin uang 1 juta itu tidak ada dari uang 100 perak, pasti ada 100 peraknya. Jadi kalau bilang bohongnya kecil doang, bohong kecil akan menjadi bohong yang sangat besar pada akhirnya. Maka kebohongan inilah yang dilarang. Bahkan di dalam Islam diajarkan bahwasanya seseorang yang menikah lebih dari satu kemudian dia tidak berlaku adil maka akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan miring. Jadi dia miring nanti. Jadi kalau ada nanti orang di hari kiamat di padang mahsyar kita ketemu nih orang, kenapa miring jalannya nih? Oh berarti dia tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya. Karena Allah yang mengancam sendiri dalam Al-Quran atau memberikan peringatan. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Maka kalian jikalau tidak khawatir tidak berlaku adil atas 2, 3, 4 itu, maka solusinya adalah nikah satu. Aduh, pertanyaannya tinggi banget nih, poligami kita yang ceramah satu aja belum nih. Satu aja belum ya. Gemetar Ustadz Syam bingung katanya. Siapa? Satu aja belum kata udah mau nambah. Satu aja belum. Tapi subhanallah, inilah hukum Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan merendahkan derajat perempuan karena dengan poligami ini tidak. Tapi Islam memberikan solusi, di antaranya adalah turunnya ayat tentang bolehnya menikah 2,
3, 4. Dalil ini adalah untuk mengurangi jumlah istri pada saat itu. Karena orang pada saat itu menikah sampai 10, 20, 30, 40. Maka ayat ini turun untuk memangkas jumlah istrinya. Enggak boleh sampai segitu. Maksimal 4, 2 aja dulu atau 3 atau 4. Atau kalau enggak 1 aja untuk berlaku adil. Nah sekarang terbalik. Dalil ini dipakai untuk menambah istri. Padahal dalil ini turun untuk mengurangi jumlah istri orang Arab pada saat Masya itu. Allah. Jadi subhanallah. Iya, Dan ini iya, berbicara iya, tentang iya, anak iya, yatim. iya. Karena sebenarnya ayat ini berbicara tentang anak yatim. Di mana mereka merawat anak yatim yang cantik pada saat itu. Yang mempunyai warisan yang banyak. Dia rawat sampai besar, kalau kelihatan cantik mereka nikahi. Maka jumlahnya tidak terbatas. Maka ayat ini turun untuk membatasi jumlah istrinya orang Arab pada saat itu turunnya ayat ini. Jadi bukan dalil untuk menambah istri. Tapi dalil untuk mengurangi jumlah istri. Nah, Tapi ini kita tidak dia. bisa pungkiri Ya. bahwasanya poligami itu dihalalkan dalam Betul. agama. Dan ini dia Bahkan. maksudnya kita harus belajar Iya. bicara masalah Betul. pelajaran Al-Quran ini jangan menafsirkan sendiri. Kalau kita menafsirkan sendiri gurunya adalah setan kan Betul, gitu. seenaknya. Dan para Makanya- wanita yang dijadikan istri kedua ketiga mereka harus tegas. Betul. Untuk tidak nikah siri. Karena nikah siri itu sah secara agama tapi masih jadi perdebatan untuk hukum konvensional di Indonesia. Iya. Jadi nggak bakal dapat Rugi ya? waris, Bener. Rugi. nggak bakal dapat waris, Bener. anak-anaknya, dirinya, dan kalau dicerai itu bisa cerai begitu Betul. saja. Tapi gitu. intinya adalah pernikahan tanpa dari izin istri pertama itu sah ya Mbak ya. Sah. Tapi lebih banyak mudaratnya kalau nggak pakai izin Tidak dari ada istri sakinahnya ya, pertama. ketenangannya. Nah gitu. Sekarang kita lanjut lagi nih ke pertanyaan yang berikutnya dari media sosial Islam itu Indah ya. Dari @Fadila Azari apa siapa nih? Apa Azara ini 13 ini? Disingkat nih. Azhar. Azhar ya. Ini bisa jadi Azari loh ini belakangnya. Bukan, Oh, yang jelas bukan. bukan suami saya. Nggak usah curiga gitu ya. Ini kita coba bikin tenang dulu nih. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Saya mau nanya bagaimana cara ngadepin seorang ibu yang selalu mengungkit kesalahan atau mengungkit jasa kepada anaknya. Dan kadang pula jika memberi nasihat tuh selalu dengan kata yang tidak baik. Contohnya buat apa pakai hijab panjang? Ngaji tapi gini gitulah, saya nggak enaknya tuh di bawah-bawah hijab saya dan minta solusi untuk menjadi anak yang terbaik, juga cara memendam rasa sakit ketika mendengar orang tua berkata kasar kepada kita. Tolong dong Ustadz Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Syifa mau izin Waalaikumsalam dijawab, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Ini pelajaran buat bukan para anak saja tapi juga para ibu yang ada di rumah. Alangkah baiknya ucapan yang keluar dari seorang ibu adalah ucapan yang baik karena itu menjadi doa. Ya, jadi kalau kita ngatain anak kita, kamu ahli neraka, ya insya Allah itu doa dari ibunya. Karena doa ibu itu kadu'ai Rasul ala ummati, seperti doa Rasul kepada umatnya. Makanya ibu-ibu kalau kesel sama anaknya, ucapkan yang terbaik. Greget nih Mas Fadli sambil kesel. Kamu, mudah-mudahan kamu kayak Ustadz Syam jadi hafiz Quran. Amin. Contoh gitu kan. Jangan jomblonya ya. Hafiz Qurannya Hafiz gitu, Qurannya, bisa baca iya, iya, Quran. iya, Ini kan bener. contoh doa yang baik. Betul, tadi doanya dia harus spesifik. Seperti Spesifik. Ustadz Syam hafiz Qurannya Pasti gitu hafiz ya. Quran kayak Iya, Ustadz iya, Syam iya, gitu. iya. Atau Iya, kalau betul. misalkan ibunya ngefans sama Mas Fadli, ya Allah kamu nih ya gak mau katanya sholat atau ibadah. Udah kamu sholat, nanti kalau kamu sholat ibu doain kamu ganteng kayak Mas Fadli. Wih, Contoh, amin. udah Wah, kegeeran duluan ya. Saya yang enak jadi GR nih gitu. Contoh gitu ya, Iya, itu iya, kan iya, doa kan ibu baru yang contoh baik-baik. doang. Kenyataannya nggak gitu ya katanya. Ya nggak gitu juga ganteng sih. ya. kadang-kadang. Iya, iya, Lumayan iya, lah lanjut. gitu. Lanjut, lumayan. Jadi doa yang baik sama anaknya. Jangan anak sembarangan dipanggil gitu kan. Anaknya udah ganteng-ganteng, anak cilok sini loh katanya. Astagfirullahaladzim. Pala lo kayak cilok, contoh gitu ya. Gimana anaknya nggak keras hatinya kayak cilok gitu kan. Astagfirullahaladzim. Karena ibunya pun dari ucapannya tidak menunjukkan doa kepada anaknya. Jadi ibu apapun yang keluar dari mulut kita usahakan sumpahnya atau ucapannya itu adalah ucapan yang menjadi doa dan kebaikan buat anak-anak kita. Nah, sebagai seorang ibu bisa kita contoh Nawarah binti Malik. Nawarah binti Malik ini adalah ibunda Zaid bin Sabit, seorang pencatat Al-Quran atau yang hafal Al-Quran, sahabat Rasulullah yang hafal Quran di usia muda. Dia punya ibu ketika masih muda, Zaid bin Sabit itu datang kepada ibunya, usianya sekitar 8 tahun ketika itu. Dia datang, wahai ibuku, aku ingin ikut berperang dengan Rasulullah. Apa kata ibunya? Tidak membuat down diri dan hatinya. Dia bilang, datanglah nak kepada Rasulullah, minta izin kepadanya. Ibu tidak bisa mengatakan iya atau tidak, karena ibu tidak berhak. Datang anaknya kepada Rasulullah, kemudian Zaid bin Sabit mengatakan, wahai Rasulullah, aku sudah bawa pedang ayahku. Aku ingin ikut berperang denganmu wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Zaid bin Sabit, umurmu atau usiamu belum sampai untuk bisa ikut berperang.
Jadi kamu bisa jihad tapi dengan cara yang lain, kata Rasulullah. Balik ya nak ke rumah, kembali kepada ibumu. Pulang dia nangis Mas Fadli. Sebagai anak gitu ya. Iya, iya, iya. Ngambek dia kepada ibunya, tapi yang ditangisin bukan jajanan. Yang ditangisin bukan mainan, yang ditangisi bukan baju-baju mahal, tapi dia tangisi bahwa diri dia tidak bisa ikut berperang dengan Rasulullah. Apa kata ibunya? Kalau ibu-ibu zaman sekarang anaknya ada yang begitu, contoh anaknya pengen ikut demo atau ikut berantem sama orang, tawuran. Kata emaknya, lu masih kecil, megang pedang aja belum bisa katanya. Mohon maaf ya, maksudnya mandi aja masih dimandiin sama emak, udah pengen ikut ke sana kemari gitu. Jadi membuat hati down hati anaknya seperti itu. Tapi Nawarah binti Malik, ibunda Zaid tidak. Dia peluk anaknya, ini pelajaran buat para ibu. Jadi kalau anaknya nangis, punya keluhan dipeluk anaknya, usap-usap punggungnya. Sampai dia kelar nangis kita tanya, nak, anak kenapa? Kata anaknya, aku gak boleh ikut perang sama Rasulullah. Dipeluk sama ibunya. Udah gak usah nangis nak. Ingat jihad kamu bukan hanya berperang. Bukan hanya berperang dengan Rasulullah. Tapi jihad kamu salah satunya adalah menghafal Al-Quran. Mempelajari ilmu agama itu jihad kamu di usia seperti ini. Oleh karenanya ibunya bantu Zaid bin Sabit menghafal Quran pada usia 8 tahun. Dia sudah hafal Quran sebanyak 17 juz kala itu. Karena Quran belum turun semua. Dalam waktu 2 hari. Dia hafal, inilah peran seorang ibu. Makanya kalau ibu kita mengungkit kebaikannya, itu salah juga. Tapi kita sebagai anak tetap, jangan kita berkata, wala takullahuma uffin, wala tanharhuma, jangan membentak dia. Wa kullahuma kaulan karima. Tetap kita berkata yang sopan, lemah lembut. Iya ibu, mohon maaf, saya tahu ibu yang melahirkan saya minta maaf. Gitu. Jadi di sini ada kalau dalam usul fikih itu kias aulawi. Jadi kias aulawi artinya tidak boleh memukul ibu kita, menyakiti hatinya, berkata saja tidak boleh, apapun yang apalagi yang lebih besar daripada perkataan itu. Jadi yang harus kita tekankan adalah kita tetap bersikap baik kepada ibu kita dan kita nasihati, komunikasi. Terkadang kita ingin menyampaikan kebaikan tapi ternyata omongan kita yang salah, cara komunikasinya makanya yang kan salah. kalau misalnya kita menghadapi api itu jangan kasih api lagi tapi kasih air biar adem gitu. Betul. Itu ibunya insya Allah juga akhirnya sadar. Kalau ibu kita marah-marah, doakan saya aja yang baik-baik ya Bu ya biar saya jadi orang yang soleha. Dan cari gitu momen ya. yang tepat, cari momen yang tepat. Sekarang kita lanjut lagi nih ya, kita membacakan lagi pertanyaan medsos ya yang sudah masuk ke Islam itu Indah dari Instagram dari @brilian_yanuar. Ustadz Syam, mau kepo sekaligus curhat. Assalamualaikum, saya seorang ibu yang punya anak gadis berumur 20 tahun yang sedang merasa putus asa dengan doanya yang belum terkabul. Dan sekarang ya anak saya ini kalau diingatkan tentang keagungan Allah yang besar dengan rahmatnya Allah, padahal anak saya ini dari kecil sekolah di pondok pesantren. Kami sekolahkan dalam lingkungan agama, dia sudah jadi hafizah, alhamdulillah sudah 4 juz lebih. Tapi saya merasa sedih dengan keadaan fitrahnya yang putus asa dengan akidahnya. Gimana solusinya Ustadz ya? Karena kami tiap hari merasa teriris dengan sikapnya yang ngomong, buat apa sih ngaji sama doa kalau Allah nggak mau bantu kalau aku butuh. Terima kasih Ustadz, mohon solusinya. Nah inilah dia ya, bicara masalah tentang anak-anak ini, pemahamannya itu kadang-kadang suka tidak belum sampai ilmunya walaupun dia sudah belajar tentang agama. Mungkin ada sedikit penjelasan dari guru kita Ustadz Syam untuk si adik ini. Coba silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berarti kalau hafalannya sampai 4 juz masih berpikir begitu harus ditambah lagi hafalannya supaya makin lurus lah pikirannya. Jadi sering kami ungkapkan di Islam itu Indah juga bahwa guru kami Ustadz Nu'man Ali Khan pernah mengingatkan bahwa doa itu beda dengan belanja online. Kalau kita belanja online di satu toko, kemudian yang datang barangnya tidak sesuai dengan keinginan kita, ekspektasi kita, maka kita tidak mau lagi belanja di toko itu. Jangan samakan Allah dengan toko online. Kalau toko online kita kecewa dengan tokonya, kita pindah toko lain. Kalau Allah kita kecewa dengan Allah, kita mau pindah sama siapa? Kita mau cari siapa gitu. Kita mau minta sama siapa? Kalau belum terkabulkan doa kan dipelajari juga. Belum terkabulnya doa itu bukan berarti Allah tidak mengabulkan doanya. Jadi kalau ditanyakan buat apa kita sholat? Ya buat kita sendiri, Allah tidak butuh sholat Anda.
Buat apa kita berdoa ya? Buat kita sendiri. La'allahum yarushudun. Kata Allah dalam Al-Quran, doa itu sebenarnya untuk apa? La'allahum yarushudun. Supaya diberikan petunjuk. Diberikan petunjuk bukan berarti langsung ya Allah saya minta 1 miliar, Allah kasih 1 miliar. Tidak. Tapi la'allahum yarushudun. Allah akan berikan petunjuk. Mungkin Allah tidak kasih 1 miliar, tapi Allah berikan sesuatu yang lebih berharga daripada 1 miliar ini. Contohnya apa? Allah berikan Anda kekuatan untuk mencari sendiri rezeki tersebut. Allah berikan Anda kekuatan untuk bersyukur atas apapun itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan anggap Allah itu seperti seenaknya kita dan ketahuilah adab dalam berdoa. Berdoa itu bukan memaksa. Anda bukan bosnya Allah, Anda bukan atasannya Allah. Siapa kita yang mau protes kalau Allah tidak kabulkan doa kita? Memang kita atasannya Allah. Doa itu meminta kita di bawah, dia di atas. Doa itu meminta kita yang butuh, dia nggak butuh gitu. Jadi kalau orang meminta selayaknya, orang yang meminta adalah orang yang rela dikasih alhamdulillah, nggak dikasih tetap alhamdulillah. Kenapa tetap alhamdulillah? Karena dia tahu yang paling terbaik untukmu, yang paling kau butuhkan adalah bukan yang ada dalam doamu, tapi hal ini loh yang kau butuhkan. Tapi ini butuh yang namanya keimanan dan pendekatan. Saran kami untuk bunda yang sedang bertanya, coba bunda yang dekati anaknya, coba bunda yang dekati putrinya. Kami hanya bisa bicara seperti ini. Kami juga melewati masa-masa sulit. Tapi bunda yang berada di sisi anaknya, apa sih yang kau butuh nak? Apa sih yang gak diberikan Allah sama kau nak? Apa yang nggak diberikan Allah sama kau? Engkau minta, engkau lihatlah orang-orang lain gitu. Masih banyak di luar sana yang nggak punya bunda, orang di luar sana nggak punya ibu. Banyak di luar sana yang ingin pesantren nggak bisa pesantren. Banyak di luar sana ingin belajar Al-Quran, membacanya pun nggak bisa. Engkau sudah dikasih kekuatan sama Allah untuk bisa menghafal 4 juz. Maka dari itu akidah inilah yang dijalankan. Bukan masalah banyaknya hafalan, bukan masalah banyaknya mengerti hadis, bukan masalah ahli fikihnya, tapi bagaimana menjaga akidah ini. Maka dalam Al-Quran disebutkan, innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Ayat tentang istiqamah dalam kebaikan ini, seorang khatib berkhutbah, kata dia, orang yang istiqamah dalam berbuat baik, maka diprotes sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jangan kau katakan begitu, tapi istiqamah di sini adalah orang yang tidak pernah meninggalkan Allah sebagai Tuhannya. Karena orang pasti pernah melakukan kesalahan, orang pasti akan pernah melakukan dosa, maksiat, tapi yang paling dijaga di sini adalah keimanan kepada Allah. Jangan sampai putus asa kepada Allah. Maka ringankanlah agama untuk anak-anak kita. Ringankan agama, tunjukkan bahwa sholat itu adalah keindahan. Jangan mengatakan sholat kau nanti masuk neraka. Kenapa kau tidak mau berdoa? Kau kafir apa segala macam. Jangan menunjukkan beginian. Islam itu adalah sesuatu solusi untuk kita, bukan masalah tekanan untuk kita. Iya, dan juga harus dipahami sama adik yang umur 20 tahun ini cukup besar ya. Bahwa segala sesuatu yang kita minta itu belum tentu yang terbaik untuk diri kita. Ada Mungkin pacarnya Allah kali. juga ya. Ada pacarnya kali. Jangan terus pacaran. dikekang. Oh iya bunda, ini juga nih ya. Kalau Nah. ada pacarnya, anak fitrah manusia jatuh cinta. Nah. Jadi kalau ada pacarnya ya udah, tapi awasi gitu. Iya. Ajarkan. Jangan lagi pacaran 20 Jangan tahun. pacaran, Takut tapi- itu, sudah subur itu. Oh, kalau mau Bahaya. suruh datang melamar kan. Iya, Maksudnya itu jangan lebih dilarang baik. untuk Langsung jatuh menikah cinta, ya. tapi diawasi gitu. Betul, fitrahnya manusia pasti Fitrahnya punya rasa manusia. jatuh cinta. Nah sekarang kita mau lanjut lagi nih, ada pertanyaan ice breaking nih buat kita semua biar nggak terlalu tegang nih ya. Dari Instagram, dari @wulan2997. Bagaimana caranya menasihati suami yang terlalu fokus dengan hobinya tanpa menyinggung beliau? Ngurusin ikan terus, tiap hari beli ikan terus. Sekarang malah nambah beli burung. Nah ini gimana nih? Dijawab singkat aja dari Udah Ustazah kayak Sifa. taman safari ya. Iya makanya, Kayak ini kan lagi ngetren ikan cupang. Saya juga beli ikan cupang, cuma 1 doang belum nambah-nambah Berarti lagi. lagi hobi juga. Ya begitu deh katanya gitu. Istri, Hah? Rido. Istri Ridho alhamdulillah. Gak Ridho Roma juga tapi maksudnya Ridho lah ya. Nah Ya. modelnya bagaimana kalau lagi hobi itu laki biasanya gimana modelnya mas? Ya begitu, senang pengen beli, tapi kan harus ada remnya dari Iya. istri. Ini ikan cupang belum kelar mau nambah Coba burung nih kan. gimana Mas Fadli izin coba sama Mbak Rani gimana? Cara izin coba Aku mau beli ikan ya, ikan Apaan apa? sih beli ikan mulu? Beli ikan itu bagus banget, itu kalau di rumah tuh ikan cupang tuh enak banget, sedap dipandang. Ditaruh di mana ikannya coba? Ini Nggak udah ada penuh. tempat lagi di rumah udah. Di mana ya? Kalau gitu beli burung deh kalau nggak ada ikan. Kalau ikan nggak boleh, burung ditaruh luar. Boleh nggak? Boleh nggak? Aduh. Boleh aduh, nggak? Gimana ya? Ini juga burung
makan tempat masalahnya Nono Itu nggak Rimana. apa-apa kita taruh di kebun-kebun orang, Aduh burung enggak yang deh, penting enggak deh. rame. Tahu sendiri dia kalau buang air di mana-mana kan, siapa yang mau Allah. bersihin? Jangan buang Pasti air. istri lagi nanti ujung-ujungnya kan? Ya Allah, nambah istri lagi, curigaan aja. Bukan, maksudnya istri yang bersihin kotoran hewan-hewannya nanti. Kirain gitu nambah istri lagi enggak ya. Tapi masih mending ya, Tapi masih untung hobinya alhamdulillah. ke ikan, Heeh. bukan hobi ke perempuan ya. Ah. Kalau hobinya ke perempuan ini yang malah gawat, nauzubillah min Nah, itu dzalik, jadi buat gitu. yang di rumah nih, masih alhamdulillah. Contoh seperti itu kalau suami kita lagi hobi terhadap sesuatu. Betul. Jadi ibu-ibu jangan langsung ngegas dulu, marah, tapi kita cari tabayun dulu. Betul. Apa sih? Mungkin dia hobi itu karena memang dia nyari kesibukan untuk tidak melakukan maksiat. Betul, bikin betah di rumah daripada dia mandangin istri orang, mendingan dia mandangin Iya, dia ikan mandangin- gitu ya, bener juga ya. Iya. Nah apalagi selama hobi itu masih dalam ranah kebaikan. Ranah Dalam surah kebaikan. Al-Baqarah 195 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah engkau karena Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah kalau suami kita hobinya ngasih makan orang miskin, Iya. bersedekah hobinya ngebantu orang, beli ikan, ikannya udah besar dibagi-bagiin sama orang itu kan termasuk hobi yang bagus kan, Ini ikan cupang nggak bisa digoreng kecil, Oh nggak bisa nggak ada ya? dagingnya. Udah duduk lagi Ustazah deh kalau gitu ya. Ini nggak apa-apa, biar jangan tegang ya Bu ya. Tapi intinya adalah masih ada kebaikannya, nggak ada masalah. Kan masih makan ikan itu juga sedekah juga sama binatang ya Bu ya. Selama Ya, makasih hobi banyak. itu tidak pada hobi yang berbau maksiat atau melanggar syariat Betul. diperbolehkan. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih ya buat jamaah yang ada di rumah ya. Sekarang kita lanjut dengan curhatan lewat via Skype. Ih, yang di rumah udah nunggu nih pasti nih. Sekarang kita udah terhubung dengan salah satu jamaah yang ingin curhat di rumah ya. Langsung aja kita simak curhatannya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi Mbak. Silakan curhatnya. Iya, Waalaikumsalam Ustadz, Ustazah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Silakan. Pak Ustadz ini saya kan dari usia Wah, ini nih. dokter. Mbak agak skip Mbak. Halo. Iya. Coba Coba ya. diulang sekali lagi Mbak, lebih cepat sedikit ya Mbak ya. Iya. Agak mundur dikit Mbak dari kamera, coba. Halo? Ah, Iya, langsung Mbak. Oh iya. Iya. Saya menikah kan usia 22. Mm-mm. Nggak sampai setahun tuh sudah cerai. Terus saya tuh deket sama cowok terus Mm-mm. PDKT terus ada yang nanyakan tapi sampai sekarang usia 32 itu nggak pernah ada ini yang berjodoh gitu. Hmm. Jadi sampai sekarang saya itu nggak ada. Masih jomblo? Terus juga kalau kenapa? Jomblo lagi sekarang? Dari cerai sampai sekarang usia 32. Oh, ya Dari usia Allah. 22. Sudah 8 tahun ya? Sudah berapa? 8 tahun. 10 sekitar. tahun, 10 karena tahun. menikahnya cuma beberapa bulan saja. Iya, terus Mbak? Terus saya juga ini kalau buka usaha beberapa kali kan saya buka usaha sendiri. Tapi selalu bangkrut, nggak pernah ada jalannya gitu. Oke, ya jadi ini masalahnya nih Mbak nih, jadi bukan cuma gagal hanya di dunia percintaan, tapi di dunia usaha pun gagal gitu ya Mbak ya? Nah, iya. Iya aja Mbak nih ya. ya, ya. Kita coba tanya guru-guru kita ya, mudah-mudahan ada solusinya ya. Mudah-mudahan dimudahkan jodohnya. Udah 32 tahun nih sebenarnya udah cukup matang nih. Mungkin dari perempuan dulu, Ustazah Sifa yang jawab, silakan. Mbak, yang sering kita dengar la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan kacau hatinya, jangan gelisah, Allah bersama kita. Apalagi kalau kita orang-orang yang sabar. Nah mencari jodoh itu memang sulit. Jadi jodoh itu tidak semudah membeli kacang goreng, tidak semudah memilih barang-barang di minimarket ataupun yang lainnya. Jodoh itu perlu pertimbangan. Bukan hanya saya kesepian nih pengen jodoh, mau nikah, enggak seperti itu. Kalau seperti itu siapapun yang ketemu dengan kita bisa menjadi jodoh kita gitu ya. Jadi yang harus Mbak lakukan adalah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairam minha. Jadi doa ini adalah salah satu doa yang didawamkan bagi perempuan-perempuan atau seorang yang ditinggalkan oleh pasangannya, baik itu ditinggalkan dalam keadaan wafat ataupun dalam keadaan bercerai. Jadi silahkan dibaca doanya, ya Allah, Allahumma ajirni fi musibati, sabarkan aku dalam musibah ini, beri pahala aku dalam musibah ini, wa khluf li khairam minha atau minhu kalau cowok. Jadi beri aku ganti yang lebih baik lagi.
Kalau dulu pasangan aku tidak baik mungkin akhlaknya ataupun yang lainnya, minta sama Allah dikasih yang akhlaknya baik, yang solih, yang dekat kepada Allah, sayang kepada keluarga, sayang kepada diri kita, itu yang pertama. Dawamkan doanya terus. Jadi jangan pernah lelah minta di sepertiga malam. Ya, tapi jangan nikung juga di sepertiga malam. Banyak bahasa nikung di sepertiga malam ya. Jadi kita suka sama suami orang, kita doain, ya Allah saya mau tikung di sepertiga malam. Gimana istri sahnya ditinggalin, balik sama saya katanya. Ini salah juga. Jadi minta jodoh, kalau bisa ya Allah jodohnya yang dia sendiri dan tidak menyakiti hati siapapun. Seperti Masya itu. Allah. Ustaz Syam ditambahkan nih, coba dari laki-laki bagaimana? Kenapa alasannya nih perempuan 32 tahun kok masih belum juga nih mendapatkan jodoh? Kalau perempuan 32 tahun belum dapat jodoh, udah pernah nikah sekali lagi, udah pernah. Udah lumayan lah ya. Kalau yang menjawab ini belum pernah sama sekali. Tuh Mbak masih bersyukur Mbak, Mbak Jadi Oba udah pernah nikah. lihatlah yang lebih parah kisahnya daripada Mbak. Jadi Iya. ya setiap kita punya masalah tuh kita cari orang yang lebih parah kisahnya daripada kita. Tapi Masya Allah semua sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau usaha dibilang usahanya bangkrut, ya mungkin disuruh untuk mencari usaha yang lain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan banyak pengusaha ini, tidak ada pengusaha yang satu kali usaha langsung sukses. Begitu Betul, Mas Fadli? betul banget. Usaha itu pasti Jatuh bangun. jalan pertama mentok, cari jalan kedua, jalan ketiga, jalan keempat, jalan kelima. Pasti banyak aja jalannya gitu. Maka diminta sama Allah, bukan itu jalan, cari yang lain. Cari passion yang lain, cari passion yang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita diuji supaya kita lebih tahu banyak jalan, lebih tahu banyak pengalaman. Dan insya Allah itu akan menjadi pelajaran berharga bagi kita. Jadi jangan putus asa, jangan pernah putus asa. Sedih boleh, putus asa nggak boleh. Oke, ini buat makanya mbaknya nih jangan kemana-mana dulu ya. Buat jamaah yang ada di Gitu. rumah juga jangan kemana-mana dulu. Karena setelah ini kita akan lanjutkan lagi, kita akan berdoa bersama nih. Oh, sama yang mbaknya juga. Yang di telepon ini jangan dimatiin. Oh, Nanti gitu. kita mbak ajak berdoa juga. Bareng-bareng ya, mudah-mudahan ini kan bersama ya. kalau dari Iya. awal sampai sekarang ini kan banyak banget permasalahan-permasalahan yang masuk ya. Pokoknya nanti kita berdoa bersama agar semua permasalahan yang kita hadapi barusan buat ibu ya bapak yang curhat ya, diberikan Allah solusinya seperti apa. Amin, Jadi amin, jangan ya pindah-pindah Allah. channel nih, tetap Iya. di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.